Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim akan mengupas tema Mayatullah atau kesertaan Allah. Hari ini kita akan membedah satu konsep dari Kitab Rasmul Bayan yang akan mengubah cara kita memandang masalah tentang kesertaan Allah. Bayangkan jika kita punya sandaran yang tidak pernah runtuh dan pembela yang tidak pernah kalah. Itulah esensi dari kesertaan Allah atau Mayatullah. Banyak yang mengaku beriman, tapi sedikit yang benar-benar merasakan kehadirannya. Yuk kita tadaburi bareng-bareng lewat kajian Kitab Rasmul Bayan agar hidup kita tak lagi penuh kecemasan. Luangkan waktu sejenak untuk subscribe, like, dan share channel Medsos Masjid ini, dan jangan lupa berbisik dalam doa, ya Allah, sertailah setiap langkahku. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam penjagaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qurbatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Ukhuwatul yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan masjid saling kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya bersyukur pada kita pentingkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan di mana pada malam ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia, ya insya Allah pasti di jalan Allah baik satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka tentunya salam dan salam malah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu Allah, maka tentunya saya mohon maaf nih terlambat banget nih karena dari daerah rapat. Sama sebenarnya ini ya, ini kaitannya dengan persiapan Ramadan dengan dekan nih, karena kita mau merubah satu musola yang kebetulan saya ketua takmirnya itu menjadi masjid, Bapak, dan ini mau direncanakan nanti Jumat pertama Ramadan itu sudah pakai Jumatan gitu ya, sehingga persiapan terkait dengan segala macamnya tadi sehingga terus sampai ke sorean gitu ya. Baik. Bapak Ibu Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab Ma'iyatullah gitu ya. Cuman sebelum ke sana ini mungkin semua sudah mengikuti adanya, insya Allah sebentar kita masuk bulan Ramadan ya. Saya yakin semua telah mempersiapkan diri terkait dengan puasa Ramadan gitu ya. Cuman saya di sini saya ingin menambahkan gitu ya, mungkin bahasanya menambahkan gitu. Yakni di mana di dalam di dalam puasa kita gitu. Puasa kita yang sering kali kita hafal itu yakni di surat Al-Baqarah ayat ke-183 gitu ya. Yakni 183. Ini semua sepakat gitu. Jadi ayat 183 itu adalah ayat yang mendasari kewajiban kita untuk berpuasa gitu. Di mana di sini kita semua bersama ya auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya di sini jelas bagaimana pada orang beriman ini diwajibkan berpuasa dan targetnya adalah la'allakum tattaqun. Saya pikir banyak dibahas.
Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita cermati, sebenarnya kalau kita bisa bicara Ramadan atau puasa Ramadan, itu ada satu paket ayat nggih. Yakni 183 sampai dengan 187. Nggih. Sehingga nanti kita jumpai bahwa di 183 ini akhirnya dengan satu kalimat la'allakum tattaqun. Semoga kalian semua, kalian yaitu secara pribadi menjadi pribadi yang muttaqin. Tetapi kalau di 187-nya nanti itu diakhiri dengan satu kalimat la'allahum yattaqun. Gitu ya. Jadi jadi di ayat 187 ini yakni agar kalian, agar mereka, maaf ya, kalau tadi agar mereka, ini berarti orang lain ya, agar mereka menjadi pribadi yang muttaqin. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita perhatikan, jadi di 183 ini targetnya adalah masing-masing kita menjadi pribadi yang muttaqin, tetapi di ayat 187-nya itu menjadikan kita semua, istri kita, anak kita, tetangga kita, semua masyarakat menjadi masyarakat yang muttaqin. Sehingga menuju ke sana Bapak Ibu, itu di ayat 184-nya ini kalau saya sering istilahkan itu dengan menggunakan ayyam ma'dudat. Ketahuilah bahasanya Ramadan itu dengan waktu yang cukup singkat ya. Ayyam ma'dudat, hari yang telah ditentukan. Ayyam ma'dudat, itu pendek sekali. Jadi kalau saya sering istilahkan di anak-anak mahasiswa itu Bapak Ibu. Jadi puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun daripada Islam gitu ya. Itu sama seperti seolah-olah kita itu menempuh mata kuliah wajib gitu ya. Mata kuliah wajib. Artinya kalau mata kuliah wajib ini tidak lulus, harus diulang sampai lulus. Sekali, dua kali, tiga, dan sebagainya ya. Kalaupun lulus baru nanti akan masuk level yang berikutnya ya. Misal kalau di elektro itu dan ada AST 1, AST 2, AST 3, AST lanjut bisa dan sebagainya. Padahal yang dibahas ya sama sebenarnya gitu ya. Di S2 nanti ada lanjut 1, lanjut 2, S3 juga sama. Jadi itu di utak-utak ya sama seperti kita bicara puasa gitu ya. Artinya Bapak Allah, karena puasa ini merupakan rukun yang nggak boleh gagal dan waktunya sangat terbatas ya. Ayyam ma'dudat. Maka Allah berikan di ayat 184-nya ini job sheet-nya ya. Job sheet itu apa? Job sheet aturan main atau petunjuk pelaksanaan lah gitu. Yang bersama di sini ya. Jadi betapa di dalam surat ayat 184-nya ini setelah ditunjukkan bahwa hari yang begitu pendek tadi, maka diberikan satu penegasan faman kana minkum maridan aw ala syafin fa iddatu min ayyam ukhra. Jadi barang siapa yang sakit atau bepergian itu disuruh mengganti dengan jumlah hari yang sama. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ini tidak boleh gagal, tidak boleh terlewatkan, harus terpenuhi. Gini ya, baik. Kemudian Bapak ya Allah, sampai dikatakan wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Jadi disebutkan situ bahasanya jadi bagi mereka yang berat untuk menjalankan puasa, wajib baginya untuk mengeluarkan fidyah untuk memberikan makan pada orang-orang miskin. Ini ya. Jadi kemudian faman tatawwa khairum min khairum fahuwa khairullah. Jadi barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan satu kebajikan, maka lebih baik bagi dia. La'allakum yes, kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun gitu ya. Jadi di sini disebutkan sesungguhnya bahwa dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Artinya Bapak Ibu yang pertama tadi jelas ini satu kewajiban, targetnya menjadi pribadi muttaqin. Kemudian tornya term of reference-nya atau istilahnya petunjuk pelaksananya di ayat 184-nya. Ya, ini di waktu yang cukup singkat tadi. Kemudian di ayat 185-nya itu yang menjadikan bulan Ramadan bulan mulia, apa? Al-Qur'an gitu ya. Karena di dalam 185-nya jelas disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi bulan Ramadan di mana di dalam situ Allah telah turunkan Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk buat seluruh manusia. Ya tanpa kecuali ya. Sekaligus wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai penjelas petunjuk sekaligus pembeda antara yang al-haq dan al-batil. Ini lagi Bapak yang penting sekali
Kemudian faman syahida minkum sahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai di antara kalian menjumpai bulan Ramadan atau bulan tersebut, falyasum, maka berpuasalah. Ya sallallahu alaihi. Baik. Kemudian ini saya cuplik kemauan ya, kan nanti kita masuk ke materi kita. Kemudian di ayat 186-nya ini kaitannya dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa as-saumuli wa ajzi bihi. Puasa ini adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Maka di ayat 186-nya disebutkan bahwa billahi minasyaitonir wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Jadi sehingga Bapak Allah lagi Ramadan nanti ya, itu adalah saatnya kita berdekatan dengan Allah. Maka lagi-lagi Allah mengatakan bahwa puasa ini hanya untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Sehingga seberapa banyak yang akan kita dapatkan, seberapa kualitas yang ingin kita dapatkan, masing-masing kita berbeda. Jadi ini yang harus kita coba perhatikan. Sehingga disebutkan ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Ya, jadi maka sesungguhnya aku dekat ya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Insyaallah ya. Jadi di sini ternyata bulan Ramadan itu saatnya kita mohon pada Allah, apapun kita mohon pada Allah ya. Jadi kalaupun kemarin kita punya masalah-masalah yang belum tertuntaskan, Ramadan saatnya untuk memohon. Saat kemarin kita punya keinginan ya untuk diri kita dan sebagainya yang belum tercapai, saatnya Ramadan kita mohon pada Allah. Ya, karena Allah memberikan satu penegasan, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maka Allah kan memberikan mengabulkan itu semua. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, dan hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Bapak Allah di ayat yang terakhir 187-nya yang perhatikan. Ya, ini satu kaitannya betapa Allah menghalalkan bagi kita di malam hari dan seterusnya ya. Bahkan di situ ada satu kalimat yang begitu indah yang itu seringkali dipakai untuk menggambarkan sebuah kehidupan suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu ada di ayat ini. Jadi Allah memberikan satu penegasan, hunna sesungguhnya istrimu, libasul lakum itu adalah pakaian buat kamu. Wa antum dan kamu libasul lahunna, pakaian buat istrimu. Jadi Bapak Allah ini tidak salah misalnya kata Allah, para ulama kita seringkali meminta para suami itu memberikan baju ya, itu tiap puasa gitu ya, atau untuk jalan Ramadan. Bahkan di dalam sebuah kitab Bapak Ibu, ternyata sebenarnya kewajiban seorang suami itu beli baju itu minimal 6 bulan itu sekali, minimal. Ya, jadi kalau 6 bulan kita nggak memberikan baju istri sama sekali, itu berarti kezaliman untuk istri gitu. Ada satu kitab yang menyebutkan seperti itu. Jadi, maka di sini Bapak Ibu lagi-lagi Allah memberikan satu penguatan ya, bahwa dia adalah bagian kita adalah bagian dia. Baik. Kemudian saya ingin langsung masuk pada kalimat terakhirnya ya. Tilka hududullah wa la taqrabuha kadzalika yubayyinu lakum ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Saya ingin di situ ya, jadi sesungguhnya disebutkan sebab demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka semua bertakwa. Oke, jadi Bapak Allah ini yang perlu kita cermati Bapak Ibu. Maka nanti sedapat mungkin saat kita secara pribadi ingin menjadi pribadi yang muttaqin atau bertakwa tadi, maka kita harus ajak yang lain. Ajak yang lain. Jadi sampai digambarkan buka puasa di masjid itu lebih berkah daripada buka puasa di rumah. Kalau sahur nanti di rumah katanya. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan yang diberikan. Pertama untuk diri kita, kedua untuk yang memberikan takjil. Jadi pemberi takjil mungkin saya pernah sampaikan ya. Jadi kenapa sih kita perlu bersama-sama menyiapkan takjil di satu masjid misalnya. Nusayu, masjid UI ini Nusayu per hari kita apa? Per hari berapa paket yang disiapkan? 60, 100? Sekitar itu ya. Anggap aja 60 lah gitu ya. 60 ini Bapak Ibu
Mungkin di antara jenengan semua ada urun yang 10, 10 ada yang 5 gitu ya, sehingga terkumpullah 60 tiap hari. Ya, Jeb ini katakanlah 10 tiap hari, ada lagi yang 10, ada lagi 5, sehingga terkumpul 60. Maka Bapak Ibu, sebagaimana Rasul sabdakan, barang siapa yang menyediakan buka puasa orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Sehingga jenengan yang tadi 10, 5 terkumpul jadi 60, masing-masing mendapatkan 60 orang yang berpuasa tadi. Subhanallah. Itu indahnya. Kalau gitu saya satu aja, tidak apa-apa satu. Lega izin gitu maksudnya. Daripada nanti sebagian banyak dan sebagainya. Ini salah satu bentuk betapa la'allahum yattaqun itu, yang bagaimana berharap bahwa semua nanti menjadi pribadi menjadi orang yang muttaqin. Baik, saya pikir ini satu motivasi buat kita. Ramadan sebentar lagi datang, ya. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, ya. Maka monggo kita akan lakukan hal-hal itu. Baik, Bapak Ibu yang Allah. Kemudian malam ini kita masuk pada ma'iyatullah, gitu ya. Sebutkan di sini. Di mana kesertaan Allah atau ma'iyatullah ini nanti itu sifatnya nanti secara umum, ya, yakni adalah al-ammah al-mutlaqah, ya. Jadi sebutkan bahwa kesertaan Allah pada diri manusia hanya dapat dirasakan oleh mereka yang beriman pada Allah. Ya, hanya mereka yang beriman kepada Allah saja. Mereka tidak beriman kepada Allah, sangat sulit untuk bisa merasakan dirinya itu dekat dengan Allah, ada keterlibatan Allah dalam dirinya. Ya, dalam segala urusan kehidupan dia, ya. Sehingga orang-orang seperti ini tidak merasa ada bantuan atau lindungan dari Allah. Sedangkan orang-orang beriman dalam kehidupan sehari-harinya merasakan betul, ya, sangat merasakan kesertaan Allah dalam segala aktivitas mereka. Nah, orang beriman. Ya, apakah dalam proses ataupun dalam hasil kegiatannya itu semua orang beriman merasakan hal itu. Sehingga yang muncul adanya dia merasakan ada ihsanullah, ada kebaikan-kebaikan Allah yang kita rasakan. Sekaligus ada ada muraqabatullah, yakni ada pengawasan Allah. Ya, nanti kita fokus pada orang yang beriman gimana, nggih. Yakni Bapak Ibu Allah, sehingga disebutkan bahwa orang yang beriman itu sangat merasakan bahwa Allah adalah segalanya. Ya, lagi-lagi orang beriman itu sangat merasakan bahwa Allah adalah segalanya, dan dialah tempat yang paling layak untuk dijadikan tempat berlindung, itu Allah. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, ini semua sangat berkaitan dengan materi kita sebelumnya, ya, yaitu bahwa kesertaan Allah ini sebagai hasil dari ma'rifatullah, ya, kemarin kita bahas, dari ma'rifatullah. Bapak Ibu yang Allah, maka ma'iyatullah ini sekali lagi disebutkan bahwasanya kesertaan Allah yang dirasakan oleh beriman tadi itu nanti dimunculkan dalam sebuah ketaatan pada Allah SWT. Kenapa? Lagi-lagi karena merasakan kebaikan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sampai dihitung di sini, misal ya, fungsi ginjal saja, fungsi ginjal yang kita diberikan gratis. Kemudian ada orang yang diuji gagal ginjal gitu ya, seminggu sekali harus cuci darah misalnya. Sekali cuci darah pinten 1,5 atau 2 ya jutaan. Itu sepekan. Kalau sebulan berarti 4 kali, ya. Setahun baru dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah begitu ihsan, Allah begitu sayang, begitu baiknya sama kita semua. Kemarin juga sempat kita sampaikan, ya, ada sebuah riset yang terkait dengan kebutuhan oksigen dan nitrogen kita, ya. Itu per hari kita butuh berapa kemarin? 55 juta, atau pokoknya artinya per 10 tahunnya butuh 5,5 miliar, 1 sekian triliun per orang lah gitu, ya. Itu contohnya. Itu semua Allah berikan cuma-cuma pada kita. Ya, sehingga semua yang kita rasakan itu kalau kita bicara masalah oksigen, ginjal, jantung dan sebagainya. Belum lagi kita diberikan satu kenikmatan istri, anak gitu ya, rizki dan semuanya dan sebagainya. Ini semua adalah bentuk betapa Allah sayang sama kita sehingga kita diberikan dicukupkan untuk itu semua. Baik, Bapak Ibu ya Allah,
Maka di dalam surat ini 58 ya, coba surat tadi Al-Mujadilah ya, ayat ke-7. Ya. Bapak Ibu Allah ya, jadi dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-7 ini Allah memberikan satu gambaran kepesertaan kita sebagai orang beriman ya, bahwa Allah senantiasa melingkupi kita, Allah senantiasa membersamai kita. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabi'uhum. Wala khamsati illa huwa sadisum. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Tsumma yunabbihum bima kanu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi Bapak Allah, Allah berfirman ya, alam tara anallaha ya'lamu ya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa saja yang di langit dan apa yang ada di bumi. Gitu ya. Wa ma fil ardi. Ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum. Ya, jadi tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah Allah yang keempatnya. Gitu ya. Jadi di sini Allah memberikan satu penegasan bahwa semua yang di langit dan bumi itu Allah tahu, dan tidak ada pembicaraan yang rahasia antara 3 orang kecuali yang keempat adalah Allah. Ya. Kemudian juga tidak ada 5 orang yang melakukan pembicaraan melainkan Allah yang keenamnya. Sehingga Bapak Allah, ini kita semua di sini ya. Misal kita hitung jumlahnya, kita ada 20 gitu, maka 21 Allah. Kita 30, 31 Allah, dan seterusnya. Allah senantiasa membersamai kita. Baik. Kemudian diberikan satu penegasan lagi, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih dari itu, artinya kurang dari 3 atau lebih daripada 5 ya, melainkan Dia Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, ini lagi-lagi untuk pernyataan ma'iyatullah itu disebut Bapak. Jadi kita tidak akan pernah melepaskan keyakinan ini bahwasanya Allah dimanapun kita berada, Allah senantiasa ada bersama kita. Ini hanya dimiliki oleh orang beriman, lagi-lagi hanya orang beriman saja. Sehingga disebutkan Bapak Allah, setelah kita meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang kurang dari itu atau lebih dari itu, melainkan Dia Allah pasti bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat nanti apa yang telah mereka kerjakan. Salahnya jadi jenengan sendirian, jenengan berdua, bertiga, berempat dan seterusnya itu ya. Kan seringkali nganten ya. Saat kurang dari 3 bisa jadi 1 ya. Kalau pas kita sendirian itu seolah-olah nggak ada yang lain gitu ya. Jenengan di kamar sendirian, jenengan di malam hari sendirian ya. Itu seringkali yang cukup menggoda lah itu ya. Sampai kadang kita menunda melakukan satu keburukan, nunggu sendirian gitu ya. Padahal itu dipastikan bahwa Allah senantiasa tidak pernah melepas kita, lagi dia orang beriman. Atau kita mau melakukan satu kemaksiatan sendiri nggak berani ngajak teman misalnya ya, nggak apa ada temannya. Itu semua Allah menyertai Bapak Ibu, dan kita semua memahami bahwa Allah senantiasa ma'iyatullah menyertai kita. Dan yang tidak kalah penting, ternyata nanti pada hari kiamat Allah akan tunjukkan itu semua perilaku kita. Kemudian dengan satu kalimat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Bapak Ibu Allah, dengan adanya ini semua, maka tentunya disebutkan bahwasanya semangat penyertaan Allah yang dirasakan ini karena apa? Karena merasakan pengawasan Allah dan kebaikan Allah. Maka orang beriman itu merasakan kesertaan Allah dalam kehidupan, ya, akan merasakan hidupnya baik dan tentram. Dia mau melakukan satu kemaksiatan, aduh Allah nggak ridho ini gitu ya.
Kita melakukan satu kebaikan, wah semangat karena Allah sangat senang dan sebagainya, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Sehingga Bapak Allah disebutkan pula selain itu hidupnya akan terjaga dari kemaksiatan. Kenapa? Karena merasakan pengawasan Allah. Bapak Allah, maka orang seperti ini ya akan merasakan kedamaian hidup karena Allah melindungi kita. Ya, akan muncul rasa syukur dengan kebaikan Allah diwujudkan dalam perbuatan baiknya. Bapak Ibu Allah, dalam sebuah hadis qudsi, ini lagi-lagi ya. Jadi kalau tadi di surat Al-Mujadilah ayat ke-7, maka di sebuah hadis qudsi itu Allah berfirman. Ya, Allah berfirman. Apa yang Allah firmankan? Wahai anak Adam. Wahai anak Adam, kenapa engkau tidak memperhatikan aku, bahasa Allah? Wahai anak Adam, kenapa engkau tidak memperhatikan aku? Berikutnya, tahukah engkau bahwa engkau berada dalam pengawasan mataku dalam kesepian engkau? Ini hadis Bapak Ibu. Ini penting buat kita cermati. Dan kala nafsu syahwatmu bergejolak, itu Allah mengawasi Bapak Ibu. Dan Allah Maha tahu akan hal itu. Ya baik. Maka Allah lanjutkan, ingatlah aku Allah ya, dan pada saat maka ingatlah aku dan mintalah kepadaku agar aku cabut nafsu itu dari hatimu. Ya Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ya, saat ketika kita sendirian ambil keputusan, fasilitas ada ya, fasilitas udah sekarang kan gampang ya, HP yang paling gampang lah HP, terus kemudian browsing, kita bisa klik searching, muncullah yang kita inginkan gitu ya. Maka saat itu kalau itu kita dasari nafsu ya sehingga muncul keinginan-keinginan tidak baik tadi, itu disuruh ingat Allah. Ya, sebagai orang beriman kita disuruh ingat Allah. Ya. Lagi pilih Allah, ingatlah aku dan mintalah kepadaku akan aku cabut nafsu itu dari hatimu. Ya, dan bahasa Allah, aku pelihara engkau dari berbuat maksiat kepadaku. Allah ya, ini Allah yang memberikan janji ya, dan aku jadikan engkau benci kepada perbuatan itu. Moga Bapak Ibu, jadi kalau sempat terlintas, saya yakin lah kita semua pernah mengalami hal itu pas sendirian gitu ya. Pergi sendirian jauh dari siapa-siapa dan sampai terlintas lajus gitu ya, pas lagi nganggur gitu ya. Dan ternyata Allah berikan satu cara untuk mengingat Allah, minta kepada Allah agar dicabut nafsu tadi, kemudian minta dipelihara Allah, maka Allah akan memelihara kita dan berbuat maksiat tadi, dan Allah akan jadikan kita benci kepada kemaksiatan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian sebutkan lagi, aku Allah akan mudahkan engkau mencintaiku. Jadi kalau kita sudah punya azam, Bapak Ibu, kemarin kan gitu ya, untuk menghilangkan penyakit itu dengan mujahadah. Saat kita punya mujahadah sungguh-sungguh untuk melepaskan itu, Allah itu cinta Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngeluyur aja gitu, hati-hati gitu ya. Lagi-lagi sebutnya. Jadi sebutkan itu maksudnya, aku mudahkan engkau mencintaiku. Kemudian aku jadikan engkau cinta kepada ketaatan itu, serta aku jadikan dia indah dalam pandanganmu. Sehingga bisa beralih dengan yang lain ya, konten yang lain dan sebagainya. Itu menjadi indah. Udah terlupakan semua. Baik. Belum sampai di situ. Allah lanjutkan lagi Bapak Ibu yakni wahai anak Adam. Itu pesan yang kedua. Aku hanya menyuruh dan mencegah agar supaya engkau meminta pertolongan kepadaku dan berpegang erat pada tali agamaku. Bukan untuk durhaka kepadaku dan berpaling dariku. Dan kalau begitu yang kamu lakukan, aku akan menjauhkan dari engkau. Jadi kalau itu terjadi, maka Allah akan menjauhkan diri dari orang seperti itu. Maka Allah lanjutkan, aku sebenarnya tidak memerlukan engkau. Jadi kalau kita berbuat selain melanggar aturan Allah tadi, sebenarnya Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh kita, bahasanya gitu. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi aku tidak butuh engkau, bahasanya gitu ya. Kemudian dan engkaulah yang memerlukan aku, bahasa Allah.
Aku telah ciptakan dunia ini dan aku mudahkan dia untuk memenuhi kepentingan engkau. Yang tidak lain supaya engkau bersiap-siap untuk menemuiku dan berpaling dariku, ya, ya, untuk menemuiku dan engkau membawa perbekalan darinya. Agar supaya engkau jangan berpaling dariku, gitu ya, dan kekal di atas bumi. Maksudnya itu dari satu keinginan bumi terus, gitu ya. Kemudian Allah akhiri dengan satu kalimat, ketahuilah olehmu bahwa negeri akhirat itu adalah lebih baik bagimu daripada dunia ini. Dari itu engkau janganlah engkau pilih yang lain dari apa yang telah aku pilihkan buat engkau. Nah Allah gitu ya. Dan janganlah engkau benci menemui aku, bahasa Allah. Ya. Waduh, adzan teko maneh ya. Mari ki Ramadan poso mari dan sebagainya. Tidak boleh gitu ya. Janganlah engkau benci menemui aku, karena barang siapa yang benci menemui aku pun akan benci menemuinya. Dan barang siapa yang rindu bertemu denganku, aku pun akan rindu menemuinya. Subhanallah, ini sebuah hadits qudsi yang luar biasa yang bisa menguatkan kita akan kebersamaan Allah SWT. Sehingga Bapak Ibu ya Allah, jadi inilah yang menjadikan penguat kita bahwa sesungguhnya agar kita bisa merasakan kepesertaan Allah, maka dua hal yang harus kita perhatikan, yakni kita sadar betul seluruh kebaikan-kebaikan Allah atas diri kita. Kemudian yang kedua, kita menyadari betul bahwa ada pengawasan Allah setiap saat, setiap detik, nggak pernah terlewatkan sedikit. Dan pengawasan Allah nanti akan dijelaskan, ada digambarkan di hari kiamat, dan akan semua ada mendapatkan satu balasannya. Maka yang kita lakukan adalah untuk taat, untuk mentaati Allah SWT. Sebentar lagi Ramadan datang, maka insya Allah kita akan mohon pada Allah akan dimudahkan semuanya, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan seluruh rangkaian di bulan Ramadan dengan penuh semangat, penuh kekhusyuan, sehingga kita menjadikan pribadi yang muttaqin. Allahumma amin. Baik Bapak Allah, insya Allah selama Ramadan libur nggih. Nanti kita jumpa lagi setelah Ramadan insya Allah. Baik. Tapi tidak apa-apa Tantan, kalau nanti kerso rekaman sebagai pengganti itu tidak apa-apa, nanti bisa biar ada yang di-share tiap pekan gitu ya. Baik Bapak Ibu ingatan lagi-lagi kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan kita untuk bisa dijumpakan Ramadan dan bisa menjalani Ramadan dengan penuh keluar biasaan. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.